Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lorong Horor. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like, dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor karya Gamal Komandoko yang berjudul Sajen Ayam Ingkung bagian pertama. Malam hari sekitar pukul 9. Kuat dengan hati-hati menyibak semak belukar di dalam hutan. Lelaki berumur 30 tahun yang biasa berburu celeng atau babi hutan itu sedang mengejar hewan buruannya setelah berhasil menembaknya. Jelas tembakan dari senapan angin modifikasinya dengan menggunakan hunting arrow atau anak panah yang terbuat dari besi tadi itu tepat sasaran. Telak mengenai kaki kiri belakang celeng betina yang dibidiknya. Ia juga jelas melihat celeng betina yang terluka kaki kirinya itu berlari terpincang-pincang ke tempat yang kini ia datangi. Dua anjing kampung milik Kuat yang menemaninya berburu, Plonteng dan Janges, begitu biasa Kuat memanggil dua anjingnya itu, nampak di kanan dan kiri Kuat. Keduanya menyalak rame seperti saling bersahutan, seakan memberitahu Kuat kalau hewan yang tengah mereka buru berada di sekitar tempat itu. Ketika menyibak semak belukar yang tumbuh rapat berjalin itu, Kuat terperangah melihat sebuah lorong yang nampak gelap di belakang rapatnya semak belukar. Ia arahkan headlamp atau lampu senter yang terikat di kepalanya untuk menerangi lorong itu. Terlihat lorong itu lurus ke depan beberapa meter, lalu tajam berbelok arah ke kanan hingga keadaan di dalam lorong tidak sepenuhnya bisa ia lihat. Ada kekhawatiran tersendiri pada diri lelaki yang biasa dipanggil Kuat Celeng oleh teman-temannya karena kebiasaannya berburu celeng atau babi hutan itu mendapati lorong yang tercium kuat aroma pengapnya lubang tanah. Menurutnya, bisa jadi lorong itu merupakan sarang ular atau hewan buas lainnya. Meski tidak tertutup kemungkinan celeng betina buruannya juga bersembunyi di lorong itu. Kuat sejenak berpikir, lalu memerintahkan dua anjingnya untuk masuk ke dalam lorong. Perintahnya, Plonteng, Janges, ayo cari celeng betina di dalam lorong itu. Plonteng dan Janges nampak menuruti perintah Kuat. Keduanya mendekati dan memasuki lorong gelap sambil mengendus-endus. Namun beberapa saat kemudian kedua anjing kampung itu mendadak berlari ketakutan menjauhi lorong gelap. Kuat terkejut melihat dua anjingnya nampak ketakutan. Ingin sebenarnya Kuat juga menjauhi lorong itu karena bisa jadi Plonteng dan Janges mencium sesuatu yang sangat menakutkan di dalam lorong itu. Namun ia juga merasa sayang jika harus meninggalkan hewan buruannya begitu saja setelah ia berhasil menembak dan susah payah mengejar ke tempat itu. Mendadak Kuat mendengar suara hewan yang sangat dikenalnya dari dalam lorong gelap. Kuat akhirnya nekat memberanikan diri setelah mendengar suara babi hutan itu. Ia lalu memasukkan tali sandang senapannya hingga berada di bahu kanannya. Kemudian ia mengeluarkan parang yang tersandang di pinggangnya. Sambil memegang kuat-kuat gagang parangnya, Kuat merangkak ke dalam lorong
yang tingginya sekitar 1 meter dan lebar 1,5 meter itu dengan menjadikan headlampnya untuk penerangan jalan. Lorong itu ternyata cukup panjang, juga berliku-liku. Semakin kuat menembus lebih dalam lorong itu, keadaan lorong semakin lega ia rasakan. Sekitar 5 menit ia merangkak, ia melihat tinggi lorong itu dirasanya cukup baginya untuk berdiri. Ia pun mencoba berdiri dan benar, tinggi langit-langit lorong itu sekitar 2 hingga 3 jengkal tangan di atas kepalanya. Hingga sejauh itu, celeng betina yang tengah diburunya itu belum juga terlihat. Entah bersembunyi di mana dia. Padahal suaranya tadi begitu jelas, seperti tidak jauh dari tempatnya semula berada. Kuat tetap bersikeras mencari. Berselang beberapa meter ia berjalan ke depan, ia tiba di ujung lorong dan langsung mendapati daerah datar yang cukup luas seperti daerah pemukiman karena ia melihat beberapa rumah berdiri di tempat itu. Kuat sama sekali tidak menyangka ada daerah pemukiman di tengah hutan itu. Padahal cukup lama ia telah menjelajahi wilayah hutan di sekitar tempat itu ketika sedang berburu. Belum pernah ia mendengarnya, apalagi melihatnya. Benar-benar pemukiman yang tersembunyi lagi aneh. Tidak hanya dipagari tanaman-tanaman hutan yang tumbuh rapat berjalin di pinggir area pemukiman saja, melainkan juga pintu masuknya berupa lorong. Satu pemandangan yang cukup membuatnya merinding adalah adanya jajaran gundukan tanah seperti kuburan-kuburan kecil yang berada di depan pemukiman sebelum rumah-rumah. Entah mengapa, semakin lama Kuat melihat wilayah itu, semakin ia merasakan bulu-bulu kuduknya berdiri meremang. Rasa takutnya mendadak menyeruak dan terus meninggi. Ia pun memutuskan untuk kembali ke tempatnya semula meski gagal menangkap celeng betina buruannya yang telah terluka kakinya. Baru juga Kuat membalikkan badan, mendadak terdengar suara berat yang menyapa Kuat dari arah belakang. "Siapa kau?" Kuat tersentak. Buru-buru ia kembali membalikkan tubuh. Ia terperanjat saat melihat di depannya telah berdiri 6 orang lelaki. Mereka seperti muncul begitu saja, hanya sesaat setelah Kuat membalikkan badan. Sambil bersedekap, seorang lelaki yang berdiri paling depan menatap Kuat tajam-tajam. 5 orang di belakangnya membentuk formasi setengah melingkar, terlihat bersiaga, seperti menjaga kemungkinan buruk yang akan dilakukan Kuat, karena Kuat sosok asing bagi mereka serta menggenggam parang. Kuat bisa merasakan kecurigaan mereka. Ia lalu memasukkan parangnya ke dalam sarung parang di pinggangnya, lalu ia menjelaskan siapa dirinya. Lelaki yang berdiri paling depan itu kembali bertanya dengan suara tegas, "Kuat, apa maksudmu mendatangi desa Wonobawi ini?" Kuat secara singkat menjelaskan penyebab ia tiba di daerah itu. Katanya, "Aku tadi mengejar babi hutan buruanku yang kuperkirakan masuk ke dalam lorong yang ternyata tembus ke daerah ini. Maafkan kelancanganku dan kurasa lebih baik aku pamit, mohon diri." Kuat mengangguk hormat dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun, lelaki yang berdiri paling depan mencegahnya. Serunya, "Tunggu!"
kebetulan kamu datang. Barangkali saja kamu bisa membantu kami." Lelaki itu menepukkan tangannya 3 kali. Datang 2 perempuan yang memapah seorang gadis. Kuat terkesiap melihat sosok gadis yang tengah dipapah itu. Wajahnya terlihat bersinar-sinar, cantik sekali. Lelaki yang berdiri paling depan, yang kemudian mengenalkan diri bernama Ki Srenggi, mengaku sebagai kepala desa Wonobawi. Ia menunjuk ke arah gadis yang sedang dipapah 2 wanita desa Wonobawi itu sebagai anak perempuannya. Katanya, "Namanya Nini Bawi. Kaki kirinya itu terluka, terkena anak panah. Kuat, bisakah kamu tolong mencabut anak panah itu?" Kuat berpikir sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Jawabnya, "Ya, aku akan mencoba mencabutnya." Kuat lalu berjalan mendekati, kemudian berjongkok di depan anak perempuan Ki Srenggi. Seketika ia melihat anak panah yang menembus betis kaki kiri Nini Bawi, ia sangat terperanjat. Kuat langsung bisa mengenali anak panah itu ternyata hunting arrow yang berasal dari senapan modifikasinya. Kuat benar-benar kaget. Bagaimana bisa hunting arrow-nya menembus kaki kiri Nini Bawi? Atau jangan-jangan celeng betina yang ditembaknya tadi adalah celeng betina jelmaan dari Nini Bawi? Kuat benar-benar bingung dan hanya bisa menebak-nebak sendiri. Mendapati Kuat terdiam beberapa saat, Ki Srenggi menepuk-nepuk baunya lalu kembali berkata, "Kuat, lekas kamu cabut anak panah itu. Jangan ragu-ragu. Nini Bawi akan sanggup menahan rasa sakitnya." Kuat sebenarnya tidak tega mencabut anak panah itu langsung begitu saja dari betis kaki kiri Nini Bawi. Ia bisa bayangkan pasti akan sangat menyakitkan bagi Nini Bawi. Terlebih-lebih Ki Srenggi atau warga desa Wonobawi itu sepertinya tidak menyediakan obat atau sesuatu untuk meredakan rasa sakit yang akan dialami Nini Bawi. Kuat menguatkan diri dengan menghirup udara dan langsung menghembuskannya sebelum akhirnya mencabut hunting arrow dari kaki kiri Nini Bawi. Sama sekali Kuat tidak menyangka begitu mudahnya mencabut hunting arrow-nya dari betis kaki kiri Nini Bawi, seperti mencabut lidi dari dalam air. Sama sekali Kuat tidak mendengar suara keluh atau teriakan kesakitan Nini Bawi. Sesuatu yang sangat mengejutkan kembali dilihat Kuat. Ketika Kuat selesai mencabut hunting arrow-nya dari betis kaki kiri Nini Bawi, terlihat darah keluar dari betis itu. Namun mendadak darah itu kembali masuk ke dalam betis Nini Bawi dan lukanya seketika itu kembali menutup rapat. Belum reda keheranan Kuat, ia kembali terkejut saat mendengar ucapan Ki Srenggi berikutnya. "Kuat, sesuai aturan adat desa Wonobawi, siapapun juga lelaki yang menolong perempuan warga desa Wonobawi, maka lelaki itu harus menikahi perempuan yang ditolongnya." Kuat tergagap menatap wajah Ki Srenggi lalu menukas cepat, "Maaf Ki Srenggi, aku sudah mempunyai istri dan juga anak bayi yang masih berumur 4 bulan.
Bibir Ki Srenggi mencibir. Ia mendenguskan nafas lalu menyahut, "Kamu mungkin mengira kamu harus menafkahi Nini Bawi setelah menikahinya, bukan? Jangan khawatir, Kuat. Kalau kamu bersedia menikahi putriku, kamu tidak harus menafkahi Nini Bawi. Kami yang akan menafkahi Nini Bawi dan juga kamu beserta keluargamu itu." Kuat kembali tergagap. Ia terdiam, merenung beberapa saat dan terlihat masih menimbang-nimbang. Ki Srenggi seperti tak menganggap dia merenungnya Kuat. Ia menatap wajah Nini Bawi dan bertanya, "Putriku, apakah kau tetap bersedia menikah dengan Kuat yang telah beristri dan mempunyai anak bayi itu?" Nini Bawi tegas menganggukkan kepala. Jawabnya, "Romo, aku tunduk patuh pada aturan leluhur desa Wonobawi. Tentu saja aku bersedia dan senang bisa menjadi istri Kuat yang telah menolongku." Ki Srenggi menepuk-nepuk bahu Kuat. Katanya, "Kamu dengar sendiri jawaban putriku, bukan? Jangan banyak alasan lagi, Kuat. Atau apakah kamu tidak tertarik dengan putriku itu?" Kuat memberanikan diri untuk melihat wajah Nini Bawi lebih seksama. Ia melihat kecantikan sempurna wajah perempuan ada pada wajah Nini Bawi. Belum pernah ia melihat wajah perempuan secantik serta semenarik itu seumur hidupnya. Apalagi ketika Nini Bawi melemparkan senyum sangat manisnya ke arahnya ketika Kuat melihatnya. Kecantikan wajah putri Ki Srenggi itu semakin terlihat menawan. Perasaan suka dan cinta Kuat tiba-tiba langsung terebut karenanya. "Bagaimana, Kuat?" tanya Ki Srenggi. "Apakah kamu bersedia menikahi putriku?" Perlahan Kuat mengangguk-anggukkan kepala. Jawabnya, "Jika Nini Bawi bersedia menjadi istriku, aku pun bersedia memperistrinya." Wajah Ki Srenggi nampak gembira mendengar jawaban Kuat. Begitu pula Nini Bawi beserta warga desa Wonobawi di tempat itu. Mereka bergantian menjabat tangan Kuat dan mengucapkan selamat karena Kuat akan menjadi warga kehormatan desa Wonobawi karena memperistri Nini Bawi, putri kepala desa Wonobawi. Ki Srenggi menjelaskan pernikahan putrinya dan Kuat akan dilaksanakan pada malam pada hari weton Kuat yang jatuh pada Sabtu Pahing. Ki Srenggi berpesan pada Kuat, "Bawalah ayam ingkung di dalam keranjang bambu pada saat pernikahanmu nanti sebagai mahar Nini Bawi. Tapi ingat, jangan sampai ada yang mengetahui kejadian itu, karena itu menjadi rahasia besar di antara kita." Kuat kembali menganggukkan kepala menyanggupi pesan Ki Srenggi. Sabtu Pahing sore. Secara sembunyi-sembunyi, Kuat menuju desa Wonobawi. Ia telah membeli ayam ingkung dan membawanya dengan ia sembunyikan di dalam keranjang bambu. Kepada Tinah, istrinya, Kuat beralasan akan berburu celeng. Tinah tentu saja membolehkan karena hasil buruan Kuat, sedikit atau banyak,
juga akan menambah pemasukan untuk ekonomi keluarganya. Hanya yang agak mengherankan Tinah, waktu itu Kuat tidak mengajak Plonteng dan Janges untuk membantu Kuat berburu. Kuat beralasan ketika Tinah bertanya tentang hal itu. Anjing-anjing pemburu di kelompokku sudah cukup banyak, Nah. Lebih dari cukup jumlahnya. Tinah yang tidak tahu seluk-beluk perburuan celeng hanya mengiyakan alasan suaminya itu. Ia hanya berpesan agar Kuat berhati-hati ketika berburu. Kuat mengangguk mengiyakan. Selain membawa senapan modifikasinya lengkap dengan hunting arrow-nya, Kuat juga membekali diri dengan parang yang telah diasahnya sebelum berangkat. Kuat akhirnya tiba di daerah semak belukar di tengah hutan. Ia memastikan lebih dulu tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kuat lalu kembali melewati lorong berliku hingga akhirnya ia tiba di depan desa Wonobawi. Ki Srenggi dan segenap warga desa Wonobawi menyambut gembira kedatangan Kuat. Nini Bawi yang tampil sangat cantik, meski dengan pakaian dan dandanan sederhana, bergegas mendatangi Kuat dan langsung merangkul lengan kiri Kuat. Keduanya lalu berjalan menuju halaman tengah desa mengikuti Ki Srenggi, sementara segenap warga desa Wonobawi berjalan di belakang Kuat dan Nini Bawi. Di hadapan segenap warga desa Wonobawi, Ki Srenggi lalu menikahkan Kuat dengan Nini Bawi dengan mahar ayam ingkung. Segenap warga desa itu nampak senang dan menyambut gembira pengumuman Ki Srenggi. Ayam ingkung lalu diletakkan di atas senampan perak. Ki Srenggi mematahkan dan mencabut kepala ayam ingkung dan langsung memakannya. Ia kemudian mencabut bagian dada ayam ingkung dan memberikannya kepada Kuat serta Nini Bawi. Sisa ayam ingkung yang masih di atas nampan perak diletakkan di atas batu pipih bulat. Ki Srenggi duduk bersila di depan batu pipih bulat itu. Ia melakukan ritual dengan mengaturkan sembah dan mengucapkan mantra di depan batu pipih. Nampan berisi ayam ingkung diangkatnya di atas kepalanya untuk ia sajenkan kepada leluhur desa Wonobawi. Seketika Ki Srenggi mengakhiri ritualnya dengan meletakkan kembali nampan berisi ayam ingkung di atas batu pipih bulat. Sajen ayam ingkung itu pun menjadi rebutan seluruh warga desa Wonobawi untuk mereka makan. Kuat terbengong-bengong melihat kejadian yang baru dilihatnya sekali seumur hidupnya itu. Sangat aneh ritual warga desa Wonobawi itu. Ayam ingkung yang tidak seberapa besarnya itu mereka perebutkan. Anehnya lagi, setiap warga desa Wonobawi yang ikut rebutan itu nampak merasa puas memakan hasil rebutannya, meski hanya secuil daging ayam ingkung yang mereka makan. Nini Bawi yang merangkul lengan Kuat dengan mesra berujar dengan suara lembut, "Suamiku, rebutan makan sajen ayam ingkung oleh warga desa Wonobawi itu dinamakan ritual celeng ogleng." "Ritual celeng ogleng?" ulang Kuat. "Iya suamiku, dengan ritual itu maka resmilah kita menjadi suami istri," jawab Nini Bawi. Ki Srenggi menghampiri Kuat dan Nini Bawi. Ia langsung menyambung penjelasan Nini Bawi dengan berkata, "Kuat, ritual celeng ogleng itu
harus kamu adakan setiap 30 kali hari wetonmu dengan menyiapkan sajen ayam ingkung. Nini Bawi yang masih merangkul lengan Kuat turut berujar, "Benar ucapan Romo Srenggi, suamiku. Ritual setiap 30 kali hari wetonmu itu untuk memperbarui pernikahan kita." "Memperbarui pernikahan kita?" ulang Kuat keheranan. Ki Srenggi yang menjawab keheranan Kuat, "Ya, itu sesuai adat tradisi leluhur desa Wonobawi, sekaligus untuk membuktikan bagi lelaki yang menikahi perempuan desa Wonobawi bahwa ia benar-benar masih mencintai dan tetap berkeinginan membangun rumah tangga selaku suami istri. Lagi pula, apa susahnya membawa ayam ingkung untuk sajen, suamiku? Kamu tinggal membelinya kalau kamu tidak bisa membuatnya sendiri," kata Nini Bawi pula. Dengan mimik wajah serius, ia melanjutkan ucapannya, "Kecuali kalau kamu memang sudah tidak mencintaiku lagi." Kuat langsung memotong ucapan Nini Bawi dengan ucapan sungguh-sungguhnya, "Aku sangat mencintaimu, istriku. Aku ingin tetap bersamamu sebagai suami istri." Nini Bawi kembali tersenyum dan memeluk erat Kuat. Katanya memuji, "Kau benar-benar lelaki idaman dan aku bahagia bisa menjadi istrimu." Kuat memandang wajah Nini Bawi lalu mengemuka pertanyaannya, "Tapi apakah aku hanya bisa bertemu denganmu sekali setiap 30 kali hari wetonku saja, istriku?" "Tentu saja tidak, suamiku," jawab Nini Bawi. "Setiap hari wetonmu, kamu harus datang ke desa Wonobawi untuk mengunjungiku. Tapi ingat, setelah 30 kali hari wetonmu, kamu harus membawa sajen ayam ingkung." Kuat kembali menegaskan janjinya untuk membawa sajen ayam ingkung seperti yang disyaratkan Ki Srenggi. "Bagus," Ki Srenggi memuji Kuat dengan mengacungkan ibu jarinya. Ia lalu menatap Nini Bawi dan Kuat bergantian lalu berkata, "Kalian ini mau terus menonton acara ritual Celeng Ogleng atau menikmati malam pertama kalian? Putriku, lekas ajak suamimu itu ke kamarmu." Tersirat rona merah di wajah Nini Bawi. Sambil tersenyum manis, ia lalu menggandeng mesra tangan Kuat untuk meninggalkan tempat itu. Minggu Pon subuh. Kuat telah meninggalkan desa Wonobawi dengan membawa keranjang bambunya. Ki Srenggi telah mengisi keranjang bambu itu dengan sesuatu yang tertutup rapat daun pisang berlapis-lapis dan berpesan padanya, "Kuat, isi keranjang itu adalah oleh-oleh warga desa Wonobawi untukmu dan keluargamu. Ingat, kau jangan sekali-kali membuka keranjang bambumu itu untuk mengetahui isinya sebelum kau tiba di rumahmu. Pastikan tidak ada seorang pun yang melihatmu ketika membuka keranjang bambumu itu." Kuat berjanji mematuhi pesan mertuanya itu. Ki Srenggi juga mengingatkan karena Kuat yang sudah dianggap sebagai warga desa Wonobawi
Kuat dilarang keras untuk makan segala sesuatu yang berasal dari babi atau celeng. Ingat Kuat, semua yang berasal dari babi atau celeng, apakah itu daging, jeroan, lidah, hidung, lemak, darah, atau apapun juga yang berasal dari babi atau celeng, harus kau hindari. Romo Srenggi, tukas Kuat yang diharuskan memanggil Ki Srenggi dengan panggilan Romo Srenggi setelah menikahi Nini Bawi. Kalau aku tidak sengaja atau tidak tahu lalu memakannya, apa yang akan terjadi denganku? Sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, kau akan mengalami musibah sangat besar jika berani melanggar pantangan leluhur desa Wonobawi. Kau akan berubah menjadi celeng. Kuat sangat terkejut ketika tiba di halaman rumahnya. Banyak tetangganya berada di tempat itu. Beberapa orang dari mereka bergegas menghampiri, lalu memeluk dan menepuk-nepuk punggungnya, serta meminta Kuat untuk tabah dan sabar menghadapi musibah yang dialami keluarganya itu. Kuat benar-benar heran. Sama sekali ia tidak tahu tentang musibah apa yang dialami keluarganya. Ia pun mempercepat berjalan hingga akhirnya memasuki pintu rumahnya. Tinah nampak menangis di depan Windu, anak bayinya yang nampak tidur beralaskan tikar dan berselimutkan kain jarik di ruang tamu. Beberapa orang tetangga, terutama ibu-ibu, terlihat menemani dan menghibur Tinah. Mereka lalu sedikit menjauhi Tinah saat melihat kedatangan Kuat. Kuat langsung meletakkan keranjang bambu dan bergegas mendekati Windu. Tanyanya sambil memandangi wajah Windu. "Windu, kenapa nah?" Sambil terisak-isak, Tinah menjelaskan jika Windu meninggal dunia tadi malam. Kuat sangat terkejut. Ia menangis sejadi-jadinya, meratap, menyebut-nyebut nama Windu sambil mengelus-elus wajah anak bayinya yang masih berumur 4 bulan dan terbujur kaku itu. Para tetangga yang masih berada di ruang tamu rumah Kuat itu segera keluar rumah, seperti tak tega melihat kesedihan Kuat dan Tinah. Apa yang terjadi dengan Windu? Bukankah kemarin sore Kuat masih melihat Windu tidur pulas dalam gendongan Tinah ketika ia tinggal? Tinah menggelengkan kepala ketika Kuat bertanya, apakah Windu mendadak sakit sebelum meninggal? Kata Tinah kemudian, "Windu meninggal ketika tidur, Kang. Tadi subuh, waktu kubangunkan, karena waktu baginya menyusu, ia hanya diam saja. Kugoyang-goyangkan tubuhnya, tetap saja ia terdiam. Aku pun menjerit-jerit hingga tetangga berdatangan setelah menyadari Windu telah meninggal, Kang." Sekitar jam 2 siang, jenazah Windu dikuburkan. Kuat dan Tinah seperti tak henti-hentinya menangis, mengiringi kepergian Windu untuk selama-lamanya. Kuat benar-benar merasa sangat kehilangan anak bayinya itu. Berulang-ulang ia menjambak-jambak rambutnya sendiri. Gumamnya pada istrinya, "Aku seperti masih tak percaya. Windu telah meninggalkan kita
untuk selama-lamanya. Tinah tidak menyahut ucapan suaminya itu. Ia menangis terseduh-seduh. Kuat melanjutkan ucapannya. Aku seperti sedang bermimpi, mimpi yang sangat buruk. Tinah sejenak menghentikan tangisnya. Dengan terisak-isak ia berkata, "Waktu aku tidur tadi malam, aku bermimpi tentang Windu, Kang." "Mimpi tentang Windu?" tanya Kuat. "Mimpi apa, Nah?" Jawab Tinah kemudian, "Aku bermimpi melihat sekawanan celeng menyerang Windu, Kang. Mereka saling berebut, lalu memangsa Windu dengan ganas dan rakus, hingga tubuh Windu tidak lagi tersisa, Kang." Kuat sangat terkejut. Ingatannya langsung tertuju pada ritual celeng ogleng yang dilakukan warga desa Wonobawi. Mereka begitu ganas dan rakus memperebutkan dan memakan sajen ayam ingkung yang dibawanya tadi malam. Pertanyaan besar bergaung di benak Kuat. Apakah ada hubungan antara ritual celeng ogleng yang dilakukan warga desa Wonobawi itu dengan kematian Windu? Mendadak pula Kuat teringat pada keranjang berisi sesuatu yang rapat ditutupi daun pisang berlapis-lapis pemberian Ki Srenggi. Jelas ia mengingat pesan Ki Srenggi yang wanti-wanti memintanya agar tidak ada seorang pun yang melihatnya ketika membuka keranjang bambu itu. Maka ketika Tinah menangis hebat setelah menceritakan impian menakutkannya itu, Kuat meminta Tinah untuk beristirahat di kamar dengan mengunci pintu kamar. Kuat berdalih ingin menenangkan diri di kamar belakang. Setelah Tinah menutup pintu kamar, Kuat mengambil keranjang bambu yang masih tergeletak di ruang tamu dan membawanya ke kamar belakang. Perlahan-lahan ia membuka daun-daun pisang penutup keranjang. Seketika daun pisang terakhir penutup isi keranjang ia ambil, Kuat terbelalak dan langsung menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya agar suara terkejutnya tidak terdengar, karena ia melihat tumpukan uang bergepok-gepok di dalam keranjang bambu. Kuat berusaha menenangkan gejolak perasaannya yang tidak karuan. Ia merenung beberapa saat, menghubungkan kejadian yang ia alami di desa Wonobawi tadi malam dengan peristiwa kematian Windu, sajen ayam ingkung yang digunakannya sebagai mahar pernikahannya dengan Nini Bawi, ritual celeng ogleng yang dilakukan warga desa Wonobawi, dan bergepok-gepok uang di dalam keranjang bambu. Kesimpulan perenungannya, kejadian itu saling berhubungan. Berbagai perasaan bergolak di diri Kuat setelah ia menyadari dirinya diperdaya Ki Srenggi untuk menjadi pelaku ritual celeng ogleng dengan menumbalkan Windu, anak bayinya. Sampai di sini dahulu cerita sajen ayam ingkung bagian pertama ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di video berikutnya. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.